Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mutiara Fani dengan NIM 234110677. Di sini saya akan membacakan materi tentang sistem dokumentasi pelayanan. Yang pertama, ada sistem pengumpulan data rekam medis rumah sakit, universitas, Fradel, dan Spies. Yang kedua, sistem pengumpulan data rekam medis puskesmas. Yang ketiga, sistem pengumpulan data rekam medis PMB. Selanjutnya ada sistem rawat jalan, sistem rawat inap. Yang pertama, rekam medik. Rekam medik di sini diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penonton fisik, laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada klien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan layanan darurat. Rekam medik mempunyai dua bagian. Yang pertama, individu adalah catatan atau dokumentasi mengenai riwayat kesehatan seseorang pasien yang dibuat oleh tenaga medis. Contoh, yang pertama ada riwayat penyakit pasien, seperti diabetes atau hipertensi. Yang kedua, hasil pemeriksaan laboratorium, seperti tes darah atau tes urin. Yang ketiga, catatan tindakan medis yang pernah dilakukan, seperti operasi atau terapi fisik. Selanjutnya, sistem pengumpulan data rekam medik rumah sakit. Rekam medik berisi beberapa informasi yang mengandung nilai kerahasiaan dan informasi yang mengandung nilai kerahasiaan dan informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Beberapa informasi dalam rekam medik yang mengandung nilai kerahasiaan antara lain berupa hasil wawancara, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan catatan perkembangan identitas. Merupakan informasi dalam rekam medik yang tidak mengandung nilai kerahasiaan tetapi harus tetap waspada. Catatan medis tentang klien berbagi menjadi dua bagian, yaitu catatan klien dirawat dan pengobatan lanjutan selama dirawat. Pada catatan klien dirawat berisi, yang pertama ada alasan dirawat, kedua riwayat penyakit, ketiga terapi yang sudah diberikan, keempat catatan lain seperti keadaan ibu dan keluarga. Catatan pada bagian ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat atau checklist. Selanjutnya, sistem pengumpulan data rekam medik puskesmas. Pertama, status rekam medik di puskesmas. Berikut beberapa contoh status atau jenis-jenis kartu rekam medik di puskesmas. Yang pertama, family folder. Kedua, kartu tanda pengenal. Tiga, kartu rawat jalan. Keempat, kartu rawat tinggal. Kelima, kartu ibu. Keenam, kartu anak. Ketujuh, KMS balita, anak sekolah, ibu hamil, dan usila. Dan terakhir, kartu tumbuh kembang balita. Selanjutnya, sistem pengumpulan data rekam medik praktik mandiri bidan. Bidan praktik mandiri adalah salah satu bentuk layanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh seorang bidan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bidan di PMB, diperlukan suatu sistem pencatatan sebagai bukti tanggung gugat atas kerjanya pencatatan dan pengumpulan data di PMB. Tercatat dalam beberapa formulir dan buku-buku rekam medik seperti kartu ibu atau status ibu, informat konsen, buku KIA, lembar observasi, kartu anak atau status anak, kartu status peserta KB, atau selanjutnya, sistem rawat jalan. Prosedur penerimaan klien rawat jalan. Pertama, klien baru. Kedua, klien lama. Klien lama adalah klien yang datang ke tempat layanan kesehatan di mana dia sudah tercatat sebagai klien di tempat layanan tersebut, baik datang dengan masalah kesehatan yang sama ataupun berbeda. Klien lama langsung daftar ke penerimaan klien yang telah ditentukan. Kedatangan klien lama ini dibedakan. Yang pertama, klien datang dengan perjanjian. Yang kedua, klien datang tidak dengan perjanjian. Selanjutnya, sistem rawat inap. Ketentuan umum penerimaan klien rawat inap. Semua klien yang menderita segala macam penyakit diterima Central of Name pada waktu yang ditentukan, kecuali kasus darurat.
Kedua, diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Setiap klien rawat inap harus memiliki indikasi kenapa klien dirawat. Ketiga, sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung gugat jikalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.